Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gua Bayu Permana di channel SX Bayu Kode. Oke, jadi di video kali ini seperti biasanya yaitu tutorial cara membuat video sinematik motor atau estetik motor. Oke, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi ya. Dan di video kali ini gua menggunakan aplikasi CapCut. Dan buat kalian yang mau install aplikasinya, kalian bisa install aja lewat deskripsi, udah gue sediain linknya. Jangan lupa juga bantu support channel ini dengan cara bantu subscribe, like, dan share ke sosial media kalian seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Karena kalau bukan kalian siapa lagi, dan kalau nggak sekarang kapan lagi, jadi sebelum nonton ke videonya kalian bisa subscribe terlebih dahulu ya. Oke, tanpa gue lama-lama, langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya. Oke guys, langsung aja di sini kalian buka aplikasi CapCut. Udah gitu di sini kalian bisa klik icon plus atau proyek baru di atas. Kemudian di sini kalian bisa masukkan satu buah video terlebih dahulu, misalkan saya seperti contoh tadi ya. Kalau udah klik icon tambah. Lalu di sini kalian bisa pergi ke akhir video dan kalian bisa hapus terlebih dahulu watermark CapCut-nya. Kalian bisa hapus, lalu kalian bisa balik lagi ke awal dan klik videonya, pilih volume. Kalian bisa turunkan menjadi 0% kalau udah klik tanda checklist. Oke, kemudian kalau udah balik lagi ke awal dan kalian bisa klik tambahkan audio, pilih yang diekstrak. Kemudian kalian bisa masukkan metahan video berupa lagu yang udah gua kasih di deskripsi ya untuk metahannya. Udah klik import suara saja. Lalu di sini kalian bisa klik lagi backsoundnya atau musiknya dan kalian bisa klik GBG potongan. Dan kalian bisa tambahkan irama pada bass atau beat yang suara musiknya itu gede ya. Oke, dan untuk yang langkah yang ini udah saya jelasin di video-video sebelumnya. Kalian bisa tambahkan irama aja pada bass atau beat yang suara musiknya itu gede. Oke, kemudian kalau udah di sini kalian bisa balik lagi ke awal dan di sini kalian bisa rapikan lagi dan pas-paskan lagi dengan beat musiknya. Untuk irama-iramanya teman-teman ya. Kalian bisa paskan lagi dengan beat musiknya. Karena apa? Supaya biar di hasilnya itu gak terlalu ancur ya, jadi pas dengan beat musiknya. Kalian bisa rapikan lagi aja. Oke, saya percepat. Kemudian kalau udah kita coba dari awal ya, apakah udah pas atau belum, dan ini untuk hasilnya. Oke, lalu kalau udah kalian bisa klik tanda centang dan kalian bisa pergi ke akhir video yang pertama. Di sini kalian bisa klik icon plus yang warna putih itu dan kalian bisa masukkan sebanyak 13 video dengan aspek rasio yang sama yaitu 16:9. Oke teman-teman, saya percepat lagi ya karena biar mengefektifkan waktu untuk pemilihan videonya. Lalu kalau udah di sini kalian bisa klik icon tambah aja yang warna hijau di bawah. Kemudian di sini kalian bisa rapikan terlebih dahulu video-videonya dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir. Beda video yang gerak atau getar kayak gitu, misalkan kayak gini. Nah, kalian bisa rapikan terlebih dahulu ya dan ambil objek yang paling bagusnya aja, sedangkan yang jeleknya kalian bisa buang atau hapus. Oke teman-teman, pokoknya kalian bisa rapikan aja dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya. Kalian bisa dicek kembali juga dan ambil objek yang paling bagusnya aja, sedangkan yang jeleknya kalian bisa buang. Oke, seperti biasanya saya percepat lagi ya karena biar mengefektifkan waktu. Kemudian kalau misalnya udah dirapikan, di sini kalian bisa balik lagi ke awal. Kita masuk ke tahap penambahan speed ramping atau timer mapping atau kecepatan ya. Kalian bisa klik video yang pertama. Lalu di sini kalian bisa pilih kecepatan. Oke, dan kalian bisa pilih normal. Dan kalian bisa turunkan menjadi 0,5 kali. Kalau udah di sini kalian bisa lanjutkan ke video yang kedua. Pokoknya dari video yang pertama sampai ke video yang ketujuh, di sini kalian bisa turunkan kecepatan normalnya sampai ke 0,5 ya. Oke teman-teman, saya percepat lagi sedikit karena biar mengefektifkan waktu.
Kemudian kalau udah, kita lanjutkan lagi ke video yang ke-8. Kalian bisa klik tanda checklist terlebih dahulu atau tanda centang. Lalu di sini kalian bisa klik video yang ke-8. Oke, dan kalian bisa pilih kecepatan lagi. Lalu di sini kalian bisa pilih kurva, pilih custom. Lalu kalian bisa klik edit. Oke, untuk kurva yang kedua iramanya kalian bisa hapus terlebih dahulu. Dan untuk kurva yang ketiga juga sama, kalian bisa hapus. Kemudian untuk kurva yang pertama di sini kalian bisa turun ke bawah menjadi slow mo. Dan untuk yang keempat juga sama. Kemudian untuk yang terakhir kalian bisa naikkan ke paling atas menjadi super cepat. Kalau udah di sini kalian bisa klik tanda checklist. Oke, kita lanjut lagi ke video yang ke-9 ya. Kalian bisa geserkan aja dan kalian bisa pilih custom. Kemudian di sini kalian bisa klik edit. Oke, untuk kurva yang ketiga kalian bisa hapus iramanya terlebih dahulu. Dan untuk yang pertama, kurva yang pertama kalian bisa naikkan ke paling atas menjadi super cepat. Yang kedua kalian bisa turun ke bawah menjadi slow mo. Yang keempat juga sama, turun ke bawah menjadi slow mo. Dan untuk kurva yang terakhir kalian bisa naikkan ke paling atas menjadi super cepat. Lalu kalau udah di sini kalian bisa klik tanda checklist atau klik tanda centang. Oke teman-teman, seperti biasanya saya percepat ya, dan ini untuk kurva-kurvanya. Dari video yang ke-10 sampai ke video yang ke-14 ya. Oke, saya percepat sedikit. Lalu kalau udah di sini kalian bisa klik centang, dan untuk video yang terakhir atau ke video yang ke-14, di sini kalian bisa klik videonya, kalian bisa pilih kecepatan, dan kalian bisa pilih normal, kalian bisa turunkan ke 0,5, samain aja sama video yang pertama ya. Oke, kemudian kalau udah di sini kalian bisa klik tanda checklist. Oke, kalian bisa balik lagi ke awal. Oke, dan di sini kalian bisa geserkan dari sebelah kanan, durasinya paskan dengan irama atau tanda yang pertama atau beat yang pertama. Kalian bisa paskan aja, digeserkan dari sebelah kanan ya teman-teman, dan paskan dengan beat atau irama yang pertama. Oke, pokoknya dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir atau ke-14 kalian bisa pas-paskan aja dengan beat atau tanda atau irama yang udah tadi kita buat ya. Oke, dan buat kalian yang kurang paham dengan irama-iramanya, nanti saya sediain durasi beat atau durasi videonya di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasanya saya percepat lagi karena biar mengefektifkan waktu. Pokoknya kalian bisa geserkan aja di sebelah kanan dan paskan dengan irama-irama yang udah tadi kita buat sampai ke video yang terakhir. Oke, kemudian kalau udah, nah kan di video yang terakhir ini masih ada background atau musik yang masih kosong ya. Nah, supaya gak kosong, di sini kalian bisa masukin lagi video. Kalian bisa pergi ke akhir video yang terakhir, kalian bisa klik icon plus yang warna putih. Lalu di sini kalian bisa masukkan sebanyak 10 video dengan aspek ratio yang sama, yaitu 16:9. Oke, di video kali ini kalian bisa masukkan lagi video-video yang udah dimasukkan, atau mau berbeda dari video yang sebelumnya juga, gak apa-apa. Itu mah terserah kalian ya. Oke teman-teman, seperti biasanya saya percepat lagi. Pokoknya kalian bisa masukkan aja sebanyak 10 video. Oke, kemudian kalau udah di sini kalian bisa klik icon tambah aja. Lalu di sini kalian bisa klik video yang barusan kita masukkan. Yang pertama di sini kalian bisa pilih kecepatan. Lalu kalian bisa pilih normal, oke, dan turunkan menjadi 0,8. Pokoknya sampai ke video yang terakhir yang barusan kita masukkan, kalian bisa turunkan aja kecepatan normalnya sampai ke 0,8 kali ya. Kalian bisa turunkan aja kecepatan normalnya sampai ke 0,8 kali dari video yang barusan kita masukkan sampai ke video yang terakhir. Oke teman-teman, saya percepat lagi. Oke, kemudian kalau udah kalian bisa klik tanda centang aja, dan kalian bisa pergi ke video yang barusan kita masukkan yang pertama. Nah, di video pertama ini di sini kalian bisa pas-paskan lagi dengan beat atau irama yang udah tadi kita buat ya di awal tadi. Oke, dan buat kalian yang kurang paham dengan beat-beatnya, nanti saya sediain aja durasi-durasi videonya di deskripsi ya. Oke teman-teman, seperti biasanya saya percepat lagi. Pokoknya kalian bisa pas-paskan aja dengan beat yang udah tadi kita buat. Oke, saya percepat ya karena biar mengefektifkan waktu. Kemudian kalau udah di sini kalian bisa balik lagi ke awal. Lalu kita masuk ke tahap penambahan transisi ya. Kalian bisa pergi lagi ke awal atau kita coba terlebih dulu dari awal. Oke, dan ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini masih belum beres ya, masih ada tahap penambahan transisi, color grading, dan keyframe.
Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau misalkan lag. Oke, kemudian kalau udah di sini kalian bisa balik ke awal, kita masuk ke tahap penambahan transisi. Kalian bisa klik aja transisi yang pertama yang ada garis ke atas warna hitam, warna putih itu. So, kalian bisa klik aja. Lalu di sini kalian bisa pilih kamera. Oke, dan kalian bisa pilih yang tarik masuk, dan untuk durasinya jangan diubah. Kalau udah klik centang. Kemudian untuk transisi yang kedua kalian bisa klik lagi transisinya. Lalu di sini kalian bisa pilih kamera lagi dan kalian bisa pilih tarik keluar. Untuk durasinya jangan diubah. Kalau udah klik tanda checklist. Oke, kemudian kalian bisa loncat aja sebanyak 7 transisi dan kalian bisa pas aja dengan transisi yang ke-9. Oke, untuk transisi yang ke-9 ini di sini kalian bisa klik lagi transisinya. Kemudian kalian bisa pilih kamera lagi. Lalu di sini kalian bisa pilih tarik keluar dan untuk durasinya kalian bisa turunkan menjadi 0,5. Kalau udah klik centang atau tanda checklist. Kemudian di sini kalian bisa loncat lagi sebanyak 1 transisi ya. Kalian bisa apa saja dengan transisi yang ke-11. Lalu kalian bisa klik aja transisinya dan kalian bisa pilih kamera, pilih yang tarik masuk. Untuk durasinya kalian bisa turunkan menjadi 0,5s. Lalu udah di sini kalian bisa klik tanda checklist. Lalu kalian bisa loncat lagi sebanyak 1 transisi lagi. Oke, mohon maaf ada kesalahan ya. Tadi saya salah. Kalau udah kalian bisa klik tanda checklist aja. Oke, dan kalian bisa loncat lagi sebanyak 1 transisi dan kalian bisa pas dengan transisi yang ke-13. Kalian bisa klik lagi transisinya. Lalu kalian bisa pilih kamera lagi dan kalian bisa pilih tarik masuk. Untuk durasinya kalian bisa turunkan menjadi 0,5s. Kalau udah klik tanda checklist saja. Oke, kemudian kalau udah kalian bisa dicek kembali aja dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir atau transisi yang pertama sampai ke transisi yang terakhir ya. Oke, kita masuk ke langkah penambahan color grading. Di sini kalian bisa klik video yang pertama. Kalian bisa pilih filter. Oke, dan kalian bisa pilih yang retro. Lalu kalian bisa pilih yang 1980. Kalau udah kalian bisa klik terapkan ke semua. Lalu di sini kalian bisa klik tanda checklist. Lalu kalau udah di sini kalian bisa pilih menu sesuaikan atau menyesuaikan ya. Kalian bisa klik aja atau adjust juga, sama itu bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk kecerahannya di sini kalian bisa naikkan ke 10. Lalu kalian bisa pilih kontras dan kalian bisa turunkan menjadi negatif 10. Pilih saturasi, kalian bisa turunkan menjadi negatif 15. Oke, saya percepat dan ini untuk ukuran-ukuran menyesuaikannya. Oke, kemudian kalau udah di sini kalian bisa klik terapkan semua dan kalian bisa klik tanda checklist. Lalu kalian bisa pas dengan video yang keempat atau kalian bisa klik video yang keempat. Oke, dari awal video yang keempat ini kalian bisa klik tambahkan keyframe. Kemudian kalian bisa pergi ke akhir video yang keempat. Lalu kalian bisa klik tambahkan keyframe lagi. Dan kalian bisa zoom sedikit, tapi jangan terlalu zoom ya. Kemudian kalian bisa lanjutkan ke video yang kelima. Untuk video yang kelima di sini kalian bisa klik lagi videonya. Dari awalnya kalian bisa klik tambahkan keyframe. Kemudian di sini kalian bisa zoom dan kalian bisa pergi ke akhir video yang kelima. Kalian bisa klik tambahkan keyframe lagi. Lalu untuk video yang terakhir ini kalian bisa perkecil lagi. Oke, untuk perbedaannya untuk video yang keempat itu di awalnya gak di zoom, sedangkan di akhirnya di zoom. Oke, dan untuk video yang kelima itu di awalnya di zoom, sedangkan di akhirnya kalian bisa balikan lagi ke seperti semula ya, atau diperkecil lagi seperti semula. Oke teman-teman, saya percepat. Pokoknya kalian bisa selang-seling aja dari video yang keempat sampai ke video yang ketujuh. Kalian bisa selang-seling aja. Oke, kemudian kalau sudah di sini kalian bisa pergi aja ke akhir video atau ke video yang ke-15. Ke video yang tadi kita masukkan yang 10 video tadi ya. Kalian bisa pas aja. Dan untuk video yang ke-15 ini di sini kalian bisa klik tambahkan keyframe di awalnya. Kemudian kalian bisa pergi ke akhir video dan kalian bisa klik tambahkan keyframe lagi. Kalian bisa zoom sedikit. Oke, dan untuk video yang ke-15 sampai ke video yang terakhir ini kalian bisa samain aja sama video yang ke-4, 5, 6, dan 7 ya. Kalian bisa selang-seling aja sampai ke video yang terakhir. Oke teman-teman, seperti biasanya saya percepat karena biar mengefektifkan waktu ya.
Oke, kalau udah kalian bisa dicek kembali aja dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya. Kalian bisa dicek kembali lagi, dipaskan lagi dan dirapikan lagi. Kemudian kalau misalkan udah dicek ke semua video, langsung aja kita ekspor. Dan di sini kalian bisa pilih resolusi yang 1080 pixel. Kemudian kalian bisa pilih tingkat bingkai yang 60 fps ya, biar lebih lancar pemutarannya. Sebagai contoh saya pakai yang 30 aja. Oke, kemudian kalian bisa ekspor aja langsung dan tungguin sampai 100%, jangan keluar dari aplikasi CapCut-nya. Oke teman-teman, dan ini untuk hasil videonya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya. Sobat kalian juga semoga berhasil mencobanya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa komen aja di bawah, insya Allah saya membantu. Oke, teman-teman, saya pamit. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.